agar nada jiwa ibunda yang sedang mengandung itu mempengaruhi keindahan sang jabang bayi yang masih bergantung bersama-sama satu tubuh dengan ibunda. Malam hari ini kita mengaji tentang dua keadaan. Yang satu doruriyah dan muktasabat. Doruriyah ini ada kaitannya bersambung dengan bakat-bakat awal. Apa yang dirasakan di saat dilahirkan. Bahkan para sufi saat ditiupkan ruh doruriyah ini 4 bulan 10 hari. Biasanya para ahli zikir itu menyimpan tangannya, ini kebiasaan, agar biasnya terkena kepada jabang bayi yang baru ditiupkan ruhnya di 4 bulan 10 hari ya, kalau tidak salah ya itu. Dibacakan sholawat fatih. Ada yang membacanya ayat kursi, suratul fatihah dulu dan ayat kursi. Disalurkannya ke jabang bayi atau dipegang perut istrinya. Kusana. Agar mewarnai sang jabang bayi. Tuh. Jadi para sufi lebih awal daripada yang dari lahir yang diterangkan tadi oleh Imam Al-Ghazali, dari mulai apa-apa yang ditangkap di dalam keadaan ditangkap oleh jawarihnya, khususnya oleh penglihatannya dan pendengarannya, lalu mengejawantah dan menggelora di dalam hatinya. Lalu dia terbangkit akalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sang jabang bayi yang masih di dalam perut ini, ayahanda atau bapaknya, itu para sufi banyak yang saya melakukannya juga kepada anak-anak saya. Dengan harapan semoga engkau beribadat, semoga engkau berhati lembut, semoga engkau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti itu. Semoga engkau beroleh kepandaian. Terus dibaca surat Fatih, ada suratul Fatihah dan ayatul kursi. Bagaimana dengan sang ibu? Nah, ini kita mengawali yang doruriyah ini dari awal. Sang jabang bayi itu masih ada di dalam kandungan ibunda. Dia memegang apa kalau digambar itu ya, seperti makanan ya, begini dia memegang. Apabila sang ibunda sedih, dia masih masuk ada di dalam bagian ibunda, di dalam perutnya. Saya mengaji ini kalau tidak salah, kalau yang sudah lama di sini mengaji, ini ada Dr. Arbain, mungkin 20 tahun yang lalu saya pernah menerangkan ini. Ibunda marah, ikut marah. Ibunda bersedih, ikut bersedih. Maka dianjurkan baca katanya, apalagi sekarang sudah ada apa namanya, bisa dilihat itu USG ya, dilihat oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Maka katanya kalau sudah ketahuan, kalau zaman masa kini ya, laki-laki bacakan katanya surah Yusuf. Tuh. Kalau yang perempuan bacakan surah Maryam. Agar nada jiwa ibunda yang sedang mengandung itu mempengaruhi keindahan
sang jabang bayi yang masih bergantung bersama-sama satu tubuh dengan ibunda. Baik. Kita terikat dengan ilmu syariat. Tetapi kita bagian juga dari alam semesta ini. Tidak bisa lepas. Dan ini anasir. Daruriyah ini terikat ke arah sana. Begitu kita dilahirkan, harinya hari apa? Nah, ini agak ke arah, saya tidak tahu namanya ilmu apa ini. Tapi boleh diuji, Mangga. Jamnya jam berapa dilahirkan? Karena ini berkait dengan anasir. Bulannya bulan berapa? Tahunnya tahun berapa? Saat anak itu dilahirkan, anasir, unsur, sedang bersifat seperti apa gerangan? Mungkin planet ini sedang mendekat, planet ini sedang menekan. Perhatikan saat ini. Nyaris 1 tahun gelap gulita terus kita ya, hujan terus. Di bulan berapa, tahun berapa, sampai tahun, seperti itu keadaannya. Hujan, gelap lagi, matahari hanya datang sedikit. Mempengaruhi seluruh rasa manusia, termasuk sang jabang bayi di dalam perut ibunda. Terpengaruhi. Lalu anak itu lahir. Saya katakan tadi, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa. Saat keadaan planet ini sedang berubah. Saat dia keluar. Dunia perut ibunda dengan alam musyahadah yang dia hirup hawanya begitu kotor, sang jabang bayi menjerit menangis. Sesuatu yang aneh pertama di alam semesta ini telah dihirup udaranya dengan udara sifat-sifat anasir yang ada. Dia mewarnai dirinya. Lalu dia menangis. Dengan hawa yang ada, suasana, tahun, bulan, apa yang ada, rasa yang ada, yang sedang dirasakan oleh penduduk bumi. Apakah itu ada di bawah garis khatulistiwa atau di atas garis khatulistiwa? Karena itu tempat beredarnya matahari. Anasir ini mempengaruhi, termasuk sifat-sifatnya. Termasuk akalnya sudah mulai terbentuk. Belum akil balik. Tapi sudah mewarnai jiwanya. Akalnya belum bermain. Maka anak itu sudah terikat dengan ilmu syariat. Dengan ibunya, dengan bapaknya, dan syariat Islam yang berlaku. Apa gerangan? Anak ini pipis, bapaknya mau sholat. Anak ini baru 2 hari, 3 hari umurnya. Najisnya belum najis berat. Kita belajar tentang fikih bab toharoh di masa kanak-kanak. Kita ada najis mughaladzah, mukhafafah, mutawasithah. Ini najis yang cukup dilap saja bapaknya sholat. Karena anak ini dosanya belum banyak. Dan seluruh bayi di atas bumi ini, entah yang kulitnya hitam, entah yang lahir di ujung bumi, Kanada, Rusia, atau di
sebelah bawah dari New Zealand mungkin dari mana. Bau bayi itu masih sama. Bau kesucian. Mulai dia berhari-hari hidup anak itu. Hidup lagi. Terus hari kedua, hari ketiga. Bertambah tebal. Alam musyahadah ini dan hawanya sudah mewarnai. Di hari ke-40, najis air pipisnya sudah bertambah. Karena sudah menjadi penduduk bumi sejati dia. Walaupun akalnya belum ada. Belum akil balik. Belum. Tapi sudah mulai mewarnai jiwanya. Dengan apa yang didengarnya dan apa yang dirasakannya saat itu. Suasana alam. Dan apa yang dilihatnya. Kalau penglihatannya sudah jauh. Bertambah jauh penglihatan, bertambah jauh penglihatan, bertambah bermain pula akalnya. Dan bertambah membentuk pula yang paling penting. Apa? Kolbnya, hatinya. Dia anak itu akan bersifat seperti ini. Ini masuk yang pertama, Guru ya. Dia terbentuk sendiri, akalnya, hatinya, warnanya, tetapi berbeda dengan anak yang dilahirkan di bulan depan atau minggu depan, harinya berbeda, akan berbeda. Sifatnya berbeda, rasanya berbeda, gerakan akalnya berbeda, mewarnai hatinya berbeda. Sampai dia akhir balik mulai dihitung dosanya. Di situ an-nafs sudah bermain. Karena sudah akalnya ada. Sudah akil balik. Dia tidak boleh lepas dari syariat. Inilah dia kehebatan al-Islam. Kalau kita menelitinya. Bagaimana hati terwarnai. Bagaimana alam semesta ikut campur. Bagaimana sifat-sifat alam pada saat itu yang setiap hari bergerak ke arah yang berbeda. Anak dilahirkan bulan Januari, tahunnya sama. Tapi dengan bulan April berbeda sifatnya. Berarti warna jiwanya dan cara berakalnya berpikirnya mewarnai hatinya dan membekas dan menjadi jubah akhlak kehidupannya, adatnya berbeda karena terwarnai oleh alam semesta.